warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kulit Merohi, NPM 2341007. Saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi makalah tentang koloid. Dan ada pun juga anggota kelompok saya terdiri dari Sri Citra Maharani, Muhammad Aris Ramadan, Sri Nur Hayati, dan Sabda Isnaini. Baiklah, kita akan masuk ke materinya tentang koloid. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu koloid. Oke, baiklah, apa itu koloid? Koloid itu adalah campuran zat hidrogen antara dua zat atau lebih, yang dimana partikel-partikel zat yang berukuran koloid yaitu fase yang dipecah dan juga fase yang memecah. Ada juga beberapa fase medium fase, yaitu fase terdispersi atau yang dipecah dan fase pendispersi atau yang pemecah. Baiklah, itu adalah pengertian tentang koloid dan kita akan masuk ke tentang sistem koloid. Seperti yang kita tahu, koloid tadi adalah campuran zat hidrogen yang dua zat atau lebih, dan juga dia memiliki dua fase, yaitu fase pemecah dan fase dipecah. Baiklah, bila kita melarutkan suatu zat ke dalam larutan pelarut, maka kita akan mendapatkan bermacam-macam sistem tergantung besar kecilnya diameter partikel yang kita gunakan. Baiklah, sistem koloid itu dibagi menjadi tiga macam. Dan tiga macam sistem koloid itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Aris Ramadan. Kepada Muhammad Aris Ramadan, waktu dan tempatnya saya persilakan. Atau disperse molekuler. Bila diameter partikelnya lebih kecil dari 1 mm, misalnya larutan gula, garam, dan sebagainya. B. Larutan koloid atau disperse halus. Bila partikel diameternya lebih terletak antara 1 mm sampai 100 mm, misalnya sol emas, sol AgC1, larutan makromolekul dan sebagainya. C. Disperse kasal. Bila diameter partikelnya lebih besar dari 100 mm, campuran dua macam zat, di mana zat yang satu terbagi dalam zat lain. Selanjutnya, pembuatan koloid. Pembuatan koloid terbagi menjadi dua macam, yaitu cara disperse dan cara kondensasi. Yang pertama, cara disperse. Pembuatan koloid secara disperse adalah memecahkan berbagai partikel kasar menjadi berukuran koloid, yaitu sekitar 1 sampai 100 mm. Ada tiga teknik pembuatan koloid dengan cara disperse, yaitu A. Disintegrasi mekanis. Pada ini, zat yang bersangkutan ditumbuk dan dihaluskan dalam koloid mill, misalnya pada pembuatan semen, pigmen cat, tepung, dan sebagainya. B. Disintegrasi listrik. Cara ini dilakukan dalam sel elektrolit kotada berupa logam yang akan dibuat koloid. C. Reptisasi. Reptisasi adalah larutan kembali suatu endapan seperti AgC1 atau BaSO4 akan berlarut dalam bentuk koloid dan ditambahkan elektrolit dan tertentu. 2. Cara kondensasi. Ada tiga cara kondensasi, yaitu A. Proses bunga api, yaitu arus dengan frekuensi tinggi dialirkan melalui dua elektrod logam yang dimasukkan dalam pelarut. COCO. Akibat bunga api listrik, logam akan menguap dan mengembun dalam larutan sebagai koloid. B. Reaksi dalam larutan. Ada beberapa reaksi dalam larutan, yaitu reaksi garam logam dengan basah, reaksi pengendapan garam mengencer. Yang ketiga, reaksi reduksi. C. Pengganti pelarut. Satu larutan ditambahkan ke dalam larutan yang berisi zat terlarut yang akan dibuat koloid. Zat terlarut harus tidak larut dalam pelarut yang ditambahkan, sedangkan dua pelarut harus dapat bercampur sempurna. Terima kasih. Ini akan menjelaskan sifat-sifat koloid. Yang pertama itu efek Tyndall. Sifat pengemburan cahaya oleh koloid ditemukan oleh John Tyndall. Oleh karena itu, sifat ini dinamakan Tyndall. Untuk membedakan sistem koloid dari larutan sejati, contoh dalam kehidupan sehari-hari dapat diamati dengan langit yang berwarna biru atau terkadang merah. Ada contoh lain juga, segelas air disiram oleh senter cahaya akan menembus air dan segelas tanpa terlihat cahaya pada air. Dan yang kedua itu B. Gerakan Brown. Hal ini pertama kali ditemukan oleh Robert Brown sekitar tahun 1773. Sedangkan mengamati butiran sari tumbuhan pada permukaan air dengan mikroskop, gerakan Brown dapat diuraikan sebagai berikut: partikel-partikel suatu gas senantiasa bergerak. C. Adsorpsi.
adalah peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Sifat ini telah digunakan dalam berbagai proses seperti penjernihan air. D. Muatan koloid. Sifat ini terpenting memuat koloid. Semua partikel koloid memiliki muatan sejenis, maka terdapat gaya tolak-menolak antar partikel koloid. Partikel koloid tidak dapat digabungkan sehingga memberikan kestabilan pada sistem koloid. Sistem koloid secara keseluruhan bersifat netral. Dan yang terakhir itu koagulasi koloid. Partikel yang bersifat stabil karena memiliki muatan listrik sejenis. Pada bila muatan listrik itu hilang, maka partikel koloid tersebut akan bergabung membentuk gumpalan. Proses pengumpulan partikel koloid dan mengendapnya disebut koagulasi. Koagulasi biasanya digunakan untuk perebusan telur, pembuatan yogurt, tahu, penjernihan air, serta penjernihan air sungai. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi pemurnian koloid. Jadi pemurnian koloid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dialisi. Dialisi adalah proses pemurnian partikel koloid dari muatan-muatan yang menempel pada permukaan. Yang kedua ada elektrodialisi. Elektrodialisi merupakan proses dianalisis di bawah pengaruh medan listrik. Elektrodialisis hanya dapat digunakan untuk memisahkan partikel-partikel zat terlarut elektrolit. Yang ketiga ada ultrafiltrasi. Jadi ultrafiltrasi adalah partikel-partikel koloid dapat dipisahkan dari partikel-partikel zat terlarut menggunakan penyaring ultra. Penyaring ultra dapat dibuat dari saring yang telah diresapi selulosa seperti selofan.